Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku sekalian, musibah tidak akan terjadi di muka bumi tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Tahu siapa-siapa yang pantas mendapatkannya, karena musibah yang terjadi pada dasarnya akibat perbuatan tangan manusia, seperti yang difirmankan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata tentang ayat ini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa musibah yang menimpa para hamba pada badannya, hartanya, anaknya, dan apa yang mereka cintai sehingga dirasa berat oleh mereka, tidak lain karena keburukan-keburukan yang mereka perbuat sendiri. Maksiat dan dosa sebab utama datangnya bencana. Ini penyakit kronis yang mengancam keamanan dan kemaslahatan hidup manusia. Jika dosa dan maksiat adalah penyakit berbahaya, maka Allah sudah siapkan obat penawarnya. Apakah itu? Ia adalah istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun atau beristighfar. Surat Al-Anfal ayat 33. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah menjadikan dua penjaga keamanan di tengah-tengah umat ini. Mereka senantiasa terlindungi dari turunnya azab selama dua hal itu ada di tengah-tengah mereka. Satu penjaga keamanan telah dipanggil Allah, dan satu lagi masih tetap ada di tengah-tengah kalian. Kemudian beliau membaca ayat di atas. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istighfar. Selama keduanya ada di tengah-tengah umat ini, maka umat ini aman dari turunnya azab dan bencana yang membinasakan. Adapun penjaga keamanan pertama sudah tiada, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih tersisa satu lagi, yaitu istighfar. Wahai saudaraku, mayoritas orang yang meyakini istighfar itu hanya dengan lisan saja. Salah seorang di antara mereka berucap, Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Namun kemudian tidak didapati dari kalimat ini suatu pengaruh di dalam hatinya. Sebagaimana pula tak terlihat adanya pengaruh pada anggota badannya. Istighfar semacam ini sebenarnya merupakan perbuatan para pendusta. Seorang soleh pernah berkata, istighfar kami membutuhkan istighfar. Maknanya adalah siapa yang beristighfar kepada Allah namun tidak meninggalkan kemaksiatan, maka istighfarnya perlu diistighfari. Karena itu, hendaknya meneliti kembali kebenaran istighfar kita, agar kita tidak termasuk golongan para pendusta yang beristighfar hanya dalam lisan saja, sementara mereka tetap melakukan kemaksiatan. Rasulullah yang telah diampunkan seluruh dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, bersabda, Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena aku juga bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka. Maka Allah menimpalinya, dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun atau beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Oleh karenanya, beliau bersabda,
Beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha mengampuni segala dosa hamba-hambanya. Demikianlah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.